Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan semua kenikmatan, ya, kasih sayang, sehingga alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita masih diberikan sehat, ya, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Semoga dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, ya, semakin rajin beribadah. Baik, adik-adikku yang berbahagia, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kewirausahaan, ya. Insya Allah pada hari ini kita tidak ada materi tambahan, ya. Jadi karena ini pertemuan kita yang keempat, ya, pertemuan kita keempat, sudah 2 kali tugas Ustadz berikan lewat wali kelas atau pamong kamu semua. Yang pertama adalah tugas analisis film, ya. Jadi analisis film kewirausahaan, ya, yang di situ menceritakan tentang seorang pengusaha muda yang bernama Itipat, ya. Dia itu pengusaha snack, ya, pengusaha snack rumput laut, ya. Dan Ustadz minta kamu untuk menganalisis film itu, ya, menceritakan kembali dalam bentuk yang lebih ringkas, ya, mungkin ada hikmah yang bisa kamu petik dari film itu dan semoga ada manfaatnya, ya, yang menyemangati kamu semua, ya, termasuk Ustadz juga, ya, untuk berwirausaha. Kemudian Ustadz juga sudah memberikan tugas berupa wawancara, ya, yang Ustadz berikan pertemuan minggu lalu, ya, dan Ustadz minta dikumpulkan Kamis depan. Jadi tidak hari ini tapi Kamis depan, yang tugasnya adalah kamu mewawancara, ya, wirausahawan atau pengusaha di sekitar kamu, ya, boleh juga dari keluarga, yang mana ada beberapa poin yang perlu ditanyakan, ya. Jadi fungsinya atau manfaatnya adalah, ya semoga kita semua jadi orang sukses, ya, amin insyaallah. Semoga kita semua jadi pengusaha sukses, amin insyaallah. Nah, belajar yang terbaik adalah belajar dari pengalaman, kan begitu, ya. Pengalaman, baik pengalaman yang kita alami sendiri maupun pengalaman yang dialami oleh orang lain, ya. Kesuksesan orang lain bisa kita contoh step-stepnya, ya, tahap-tahapnya itu bisa kita pelajari, ya, cara pemasarannya mungkin, ya, perjuangannya, awal mulanya, susah senangnya, ya, kita bisa belajar dari situ, pengalaman, ya. Begitupun mungkin pengalaman kegagalan pun kita bisa pelajari, ya. Tapi maksudnya di sini adalah pengalaman kegagalan yang agar jangan sampai kita melakukan hal yang sama, ya. Jadi kita tidak perlu harus gagal dulu seperti itu, ya. Ini sangat praktis, ya, memudahkan kita. Kalau kita sudah tahu step-stepnya itu adalah sebuah kegagalan, maka kita tidak perlu belajar dari situ. Jadi itulah fungsi daripada kita belajar pengalaman. Maka hari ini Ustadz akan menjelaskan atau membahas, ya, pemantik, ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, adik-adikku, jadi karena pelajaran kita ini cuma sebentar, ya, KWU ini kan cuma sebentar, ya, cuma setengah jam, ya, dan setengah jam itu ternyata menentukan bahwa visi misi Madrasah Muallimin, ya, itu salah satunya adalah mencetak wirausahawan, ya. Dan itu diberikan setengah jam, ya. Setengah jam itu pun juga share blog. Ini luar biasa sekali dengan porsi yang sangat sedikit,
ya, tapi dimasukkan ke dalam visi misi. Tapi tidak mengapa, karena pada intinya berwirausaha itu tidak perlu banyak planning, tidak perlu banyak rencana, ya. Yang harus dilakukan adalah just do it, lakukan saja, ya, lakukan saja. Apa yang terpintas di pikiran, lakukan, ya. Betapa banyak pengusaha-pengusaha sukses saat ini yang mereka pun mengalami proses yang sangat panjang, ya, jatuh bangun berkali-kali, ya, dari nilai yang mungkin cuma ratusan ribu sampai miliaran, dan itulah sebuah proses yang banyak dialami oleh pengusaha-pengusaha. Dan hampir semua pengusaha yang mungkin mengalami kegagalan itu, Ustadz yakin tidak menganggap kegagalan itu sebagai sebuah kebinasaan. Ya, justru banyak dari pengusaha itu yang ternyata bersyukur dengan kegagalan yang dia alami, ya, kebangkrutan yang dia alami. Malah dia bersyukur karena dia bisa belajar dari situ, belajar banyak dari situ, dan berusaha untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, beberapa hari ini memang Ustadz pun sudah menyampaikan bahwa ya, Ustadz sedang senang, asik mendengarkan podcast ya, beberapa podcast atau bincang-bincang, ya, di salah satu channel, ya, channel pengusaha juga, cuman dia mewawancarai pengusaha-pengusaha yang lokal, ya, Indonesia, dan dia menceritakan tentang awal mulanya, prosesnya bagaimana, jatuh bangunnya, susah senangnya, kapan mulainya, ya. Dan itu yang Ustadz sedang senang mendengarkan podcastnya adalah podcastnya Christina Lee atau Cici, ya. Kamu bisa lihat di YouTube, itu banyak sekali, dan Ustadz sudah menonton beberapa, dan itu sangat menginspirasi, ya. Saya kira itu juga penting untuk kamu semua juga ikut melihatnya, ya, agar kamu dapat pengalaman baru, ya, informasi baru, ilmu baru, ya. Jadi manfaatkanlah YouTube-mu, ya, HP-mu untuk hal yang lebih bermanfaat, ya. Ustadz yakin kamu semua masih banyak atau bahkan sebagian besar masih gandrung dengan game, ya, dengan game. Tapi ya jangan fokus hanya kepada situ saja, tapi juga kamu perlulah menjadikan HP-mu itu manfaat, ya. HP ini bisa bermanfaat tapi juga bisa merugikan, ya. Dan kamu semua sudah aliyah, seharusnya sudah bisa memilih-milih, ya. Sudah bisa mulai merencanakan ke depan bagaimana, ya. Nah, dari beberapa video yang Ustadz dapatkan, yang Ustadz tonton di channelnya Cici atau Christina Lee, ya, di situ banyak sekali pengusaha-pengusaha yang luar biasa, ya. Dia menceritakan dengan sangat-sangat terbuka, ya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Jadi dari mulai pengusaha IM atau internet marketing, ya, ada Mas Dodi, ada Mas Agung, dan masih banyak yang lain, ya. Kemudian ada juga pengusaha snack, ya, lupa namanya, yang jelas dia pengusaha asalnya dari Purwokerto, ya. Dia pengusaha snack. Kalau kamu pernah mendengar snacknya namanya Mr. Krabs, ya, bermodalkan 100.000, ya, itu satu-satunya atau uang terakhirnya yang dia punya. Kemudian dia bisa membangun sebuah bisnis snack yang luar biasa, nilainya sampai miliaran, dan pusatnya awalnya itu adalah di Balikpapan dengan nama Mr. Krabs, berbahan kepiting, ya, karena di Balikpapan, mungkin ada yang dari Balikpapan di sini sudah tahu makanan itu juga ada di podcast ini, ya, Mr. Krabs. Dan kemudian pengusaha minuman juga ada, ya, yang foundernya, pemiliknya Haus, ya, minuman kekinian yang dinamakan dengan Haus, yang omsetnya sampai nilainya miliaran, ya. Mungkin kamu juga pernah melihatnya, ya. Pengusaha gerobak juga ada, ya, kemudian pengusaha sandal juga ada,
kemudian pengusaha properti, ada juga orang Jogja ya, masih muda tapi sudah punya properti banyak. Kemudian pengusaha-pengusaha yang lain ya, pengusaha-pengusaha yang lain. Dan ada juga nih YouTuber. Nah, YouTuber. Jadi dia pengusaha makanan tapi dia mengawalnya dengan menjadi seorang YouTuber ya. Nah, Ustadz kira untuk yang satu ini YouTuber juga untuk saat ini sangat sangat profit ya. Mungkin kamu sudah tahu lah tentang kamu bisa lihat lah di video-videonya ya, berapa sih penghasilan yang didapat dari seorang YouTuber ya. Tapi memang prosesnya panjang, bermodalkan HP, kalau punya kamera juga bisa dipakai. Intinya sekarang ini sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, asal kita betul-betul melihat peluangnya dan kita mau memanfaatkannya, tidak sejak dini dimulai ya. Kalau melihat peluang ya, kemudian memulai lebih cepat ya, lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena gagalnya lebih cepat didapat ya. Kalau kata seorang pengusaha dalam podcast itu, gagal itu paling enggak 7 kali ya, 7 kali gagal baru akan mencapai kesuksesan ya. Tapi wallah alam, yang jelas namanya pengusaha pastilah pernah yang namanya gagal. Nah, kalau gimana tahu gagalnya kalau tidak memulai ya kan? Kalau tidak memulai berusaha atau berwirausaha ya, tidak pernah akan tahu, tidak akan pernah belajar ya. Maka pertemuan hari ini hanyalah pemantik ya, agar kita mulai ya merencanakan usaha apa yang akan dilakukan ya. Jadi untuk kamu adik-adik kelas 6, karena pertemuan kita tidak lama lagi, hanya beberapa kali, mungkin sekitar 3 atau 4 kali. Jadi Ustadz minta ya, kamu merencanakan usaha apa yang ingin kamu jalani ya. Terserah apapun itu ya, apapun itu yang jelas bisa menghasilkan ya, silahkan kamu mulai melihat peluangnya, melihat sekedar ya barangkali dari sesuatu yang sangat mungkin sepele ini, suatu saat beberapa tahun ke depan kamu semua menjadi seorang pengusaha ya, wirausahawan yang sukses ya. Nah, jadi kamu mulai merencanakan apa usaha yang ingin kamu jalani ya. Apakah itu makanan atau minuman atau mungkin pengusaha yang lain, misal orang tua, boleh juga dari orang tua. Mungkin orang tua punya usaha ya, makanan di rumah, kamu bisa membantunya mengembangkan itu, kemudian menawarkan ke orang-orang ya, orang-orang sekitar juga bisa mengonlinekannya, apapun itu ya. Pesan Ustadz untuk hari ini adalah silakan kamu bisa melihat beberapa hari ini, bisa melihat ya channelnya Christina Lee, dan jangan lupa klik subscribe-nya biar kamu tidak ketinggalan informasi. Begitu juga dengan channel Ustadz ini, silakan subscribe dan like, komennya juga boleh ya. Semoga video ini manfaat ya. Meskipun channel Ustadz masih banyak campur-campur ya pelajaran, tapi ya tidak apa-apa ya. Ustadz tidak sempat untuk membuat akun baru, jadi minta tolong ya bantuannya untuk support channel Ustadz ya. Jadi itu kita akan merencanakan usaha apa yang akan kita jalani ke depan. Kemudian ya semoga wallah alam, bismillah, semoga apa yang kita rencanakan ini bisa menjadikan kita sesuatu yang ke depan jadi orang berhasil semua, begitu ya. Ya. Baik adik-adikku yang berbahagia ya, yang belum presensi silahkan presensi ya. Meskipun kadang Ustadz tidak tahu yang menonton video cuman sedikit, tapi presensinya penuh ya.
Ini sesuatu yang lucu sebenarnya ya. Jadi semacam hal yang aneh di kita ini ya. Tapi think positif saja. Semoga kamu semua betul-betul menonton, mengikuti setiap pelajaran ya, sehingga ya kamu bisa dapat manfaat dari itu. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Dan silahkan dikerjakan tugas wawancaranya ke pengusaha atau wirausahawan di sekitar kamu, boleh orang tua, boleh saudara. Ya, ada beberapa poin yang wajib kamu tanyakan, kamu catat, kemudian kamu rekap itu. Ya, kalau ada satu usaha berarti kamu rekap jadi satu saja. Dan ini tugas kelompok, silahkan dikumpulkan di link yang sudah saya kirimkan. Ya, batasnya minggu depan. Ini untuk nilai, ya, untuk nilai. Kalau nilai pertama sudah analisis film, ini nilai kedua, ya. Dan ini akan masuk rapot. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan, Ustaz tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk mengambil nilaimu. Dan Ustaz tidak suka mengada-ngada, ya, tiba-tiba mengadakan nilai sendiri. Ustaz tidak mau seperti itu. Jadi kamu usahakan sendiri bagaimana kamu mendapatkan nilai. Oke, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.